Hai semuanya, kembali lagi di Summer Gadget dan kali ini saya akan membahas detail tentang kamera dari Redmi Note 9 Pro. Nah, Redmi Note 9 Pro ini merupakan HP mid-range yang harganya kisaran 3 jutaan hingga 4 juta kurang, dimana spesifikasinya ini sangat menggiurkan ya, walaupun sebenarnya tergolong spesifikasi yang tertebak ya dari seri-seri Redmi Note sebelumnya, dimana dia menawarkan spesifikasi yang cukup tinggi tapi upgrade-nya cukup ketebak gitu. Nah, untuk Redmi Note 9 Pro ini memiliki kamera yang menurut saya hasilnya lumayan bisa diandalkan untuk HP dengan harga 3 jutaan. Nah, kita coba bahas satu persatu di kamera Redmi Note 9 Pro ini. Yang pertama, kita ke bagian fotonya ya, sesuai dengan yang ada di layar pada saat ini. Di bagian foto ini ada 3 mode ya. Jadi di sini kita bisa melihat di 0,6 kali atau ultra wide angle. Dimana di sini juga bisa diaktifkan AI-nya. Lalu yang selanjutnya ada mode yang wide ya. Ini mode yang menurut saya paling oke di antara di mode foto ini. Dia resolusinya hanya 8 megapiksel ya. Tapi hasilnya cukup oke ya, walaupun menurut preferensi saya untuk di mode wide angle ini hasilnya masih terlalu over saturated ya. Jadi warna hijaunya mungkin agak sedikit lebay dan warna langitnya juga agak sedikit lebay ya, seperti biasa ya. Jadi warnanya ini sangat matang ya, bukan warna mentah yang bisa sangat mudah diolah gitu. Tapi untuk hasilnya sebenarnya cukup tajam ya. Cuman hanya saja menurut preferensi saya, ini hasilnya masih terlalu oversaturated. Lalu selanjutnya di sini ada mode 2 kali ya. Di sini 2 kali zoom. Dan kemudian di sini juga bisa kita aktifkan untuk AI-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mode 64 megapiksel. Di mode 64 megapiksel ini kita bisa melihatnya ini dengan wide angle ya. Jadi ini dibandingkan dengan foto ini hampir mirip, hanya saja untuk 64 megapiksel ini hasilnya lebih tajam ya. Oke, selanjutnya di sini ada mode portrait. Di mana mode portrait ini jaraknya itu bisa ditempatkan sekitar 2 meteran deh, walaupun sebenarnya bisa kurang dari 2 meter untuk objeknya. Nah, di sini kita bisa mengatur aperturnya mulai dari f1.0 sampai f16 ya. Kalau f16 ini berarti jaraknya lebih jauh ya. Jadi bokehnya juga nggak setajam untuk yang f1. Ini makin kecil aperturnya. Ini makin bokeh untuk backgroundnya. Nah, selanjutnya di sini ada mode malam atau night mode ya. Di night mode ini kita bisa setting hingga 2 kali zoom ya. Ini sepertinya bukan optical zoom. Kemudian ada mode panorama. Nah, di mode panorama ini cukup standar ya. Nah, kemudian ada mode pro juga. Di mode pro ini kita bisa lihat untuk f-nya ini mulai dari 0 sampai 100. Ini sepertinya bukan 0 sih. Ini mulai dari auto. Nah, sampai 100. Lalu untuk shutter speednya mulai dari 1/4000 second hingga 1/30 second. Lalu untuk ISO-nya mulai dari 100 hingga 3200. Kemudian untuk lensnya bisa kita atur di sini secara manual. Kita pengen foto secara makro, di sini ultra wide angle atau wide angle yang biasa. Ini tadi barusan ternyata merupakan mode pro untuk video ya. Jadi kita bisa switch di sini. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan yang jarang banget dimiliki, apalagi di ponsel mid-range ya. Bahkan sepengetahuan saya ini masih belum ada ponsel mid-range yang bisa mengatur mode pro pada video. Nah, kita coba ke mode pro yang di foto ya sekarang ya. Nah, f-nya ini mulai 1 sampai 100 sama. Lalu untuk shutter speednya mulai 1/4000 second hingga, nah ini yang biasanya digunakan untuk light trails ya, hingga 30 second.
Jadi di sini kita bisa mengambil foto, kita bermain cahaya di kondisi terutama di malam hari ya. Biasanya kalau misalnya mau moto cityscape untuk pergerakan kendaraannya biar kelihatan garis-garis gitu ya, entah itu warna merah atau warna putih. Dan bisa juga kita mainkan untuk foto-foto yang lebih menarik menggunakan center gitu misalnya. Atau juga bisa digunakan untuk mengambil foto Milky Way. Nah, selanjutnya di sini untuk ISO-nya ini mulai dari 100 hingga 3200. Untuk lensanya sama, makro, ultrawide dan juga wide angle. Dan di Redmi Note 9 Pro ini untuk mode fotonya ini bisa maksimal di zoom hingga 10 kali zoom, yang menurut saya hasilnya ini tergolong biasa aja sebenarnya, dan standar HP-HP mid-range biasanya memang bisa sampai 10 kali zoom untuk kamera bawaan dari HP-nya, tapi hasilnya cukup masih bisa terlihat. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Lalu selanjutnya di sini ada mode short video. Di mode short video ini kita bisa menggunakan lensa ultra wide angle, lensa wide angle biasa, dan juga lensa 2 kali. Dan di short video ini biasanya digunakan untuk semacam Insta Story atau WhatsApp Story ya. Dan di sini durasinya adalah 15 detik. Kita bisa atur juga untuk super slow hingga super fast. Dan di sini juga terdapat filter yang bisa kita gunakan, yakni filter kaleidoskop di short video ya. Bisa seperti ini hingga seperti ini ya. Berikut hasilnya. Nah, kemudian di sini juga ada mode slow mo di mana pengaturannya bisa 960 frame per second sampai 120 frame per second. Ya, kali ini saya sedang merekam menggunakan kamera belakang dari Redmi Note 9 Pro di resolusi 4K 30 frame per second. Seperti ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana tingkat kestabilannya. Sekarang saya sedang merekam menggunakan kamera belakang dari Redmi Note 9 Pro dengan resolusi 1080p 30 frame per second. Nah, silakan teman-teman lihat sendiri kira-kira bagaimana tingkat kestabilannya. Di sini saya berjalan kaki. Sepertinya di resolusi 1080p ini terlihat lebih baik daripada di 4K ya, untuk tingkat kestabilannya. Nah, saya coba berjalan lebih cepat. Oke.